Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala yang mana karena berkat rahmatnya kita masih diberikan kesempatan dan umur panjang sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Wahai saudaraku, kenapa bulan Ramadan menjadi bulan yang sangat istimewa? Karena di bulan Ramadan, di bulan yang suci ini Allah turunkan Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran secara full dari Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama. Nah, setelah itu barulah Al-Quran diturunkan secara berangsur melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki fungsi, yaitu al-huda, sebagaimana Allah berfirman, "Dzalika kitabul la raiba fih, hudal lil muttaqin." Tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Quran adalah petunjuk bagi umat yang bertakwa. Nah, kenapa Al-Quran bisa menjadi al-huda? Kenapa Al-Quran bisa menjadi petunjuk? Karena di dalam Al-Quran banyak sekali pelajaran-pelajaran, banyak uswah, banyak peraturan yang bisa kita terapkan untuk menjalankan hidup kita sehari-hari. Nah, lalu pertanyaannya yang muncul adalah, bagaimana cara kita untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Bagaimana Al-Quran bisa menjadi undang-undang kita? Ada 4 cara yang akan saya jelaskan. Cara yang pertama yaitu melafadzkannya atau membacanya. Wahai saudaraku, di bulan yang suci ini, di bulan Ramadan, Allah tidak hanya mewajibkan untuk kita berpuasa, tapi Allah juga memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a min kitabillahi harfun fa innahu hasanah wal hasanah asyru amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, 1 huruf akan dikali dengan 10 kebaikan. Dan Allah tidak menghitung alif lam mim itu 1 huruf, wahai saudaraku. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Maka dari itu, ketika kita membaca alif lam mim, ada 30 kebaikan yang kita dapatkan. Bagaimana kalau kita membaca 1 juz dalam sehari? Nah, dalam hadis lain, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa di hari kiamat nanti Al-Quran akan datang kepada kita memberikan syafaat. Kita akan menaiki tangga-tangga surga sesuai dengan bacaan Al-Quran kita. Nah, banyak sekali keutamaan-keutamaan dalam membaca Al-Quran. Maka dari itu Allah menyuruh kita untuk sering membaca Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah ketika di bulan Ramadan, beliau selalu membaca Al-Quran 1 malam 1 khatam. Dan ketika di akhir Ramadan, beliau membaca 2 kali khatam di depan malaikat Jibril. Cara yang kedua, agar Al-Quran menjadi sahabat kita, agar Al-Quran menjadi petunjuk kita, yaitu dengan menghafalkannya. Kenapa sih kita harus menghafal Al-Quran? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk memberikan penghormatan kepada setiap orang tua yang mampu mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran, maka Allah akan memberikan mahkota yang sangat indah di akhir kiamat nanti. Itu adalah keutamaan menghafal Al-Quran. Yang ketiga, yaitu mentadaburi. Apa mentadaburi? Mentadaburi Al-Quran adalah mencari tahu atau mencari penjelasan atau mempelajari
ayat atau mempelajari arti atau makna dari ayat tersebut. Itu adalah mentadaburinya. Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk? Bagaimana kita bisa menjadikan Al-Quran sebagai al-huda kalau kita tidak tahu maknanya? Kalau kita tidak tahu apa penjelasan dari ayat tersebut? Kenapa ayat tersebut diturunkan? Maka dari itu Allah memerintah kita untuk mentadaburi Al-Quran agar kita tahu makna-maknanya. Sehingga Al-Quran bisa kita jalankan. Sehingga Al-Quran bisa menjadi undang-undang dalam kehidupan kita. Cara yang keempat yaitu mengamalkan Al-Quran. Nah, wahai saudaraku, dari 4 cara mengamalkan Al-Quran adalah inti dari semuanya. Kenapa? Karena agar Al-Quran tidak hanya ada di lidah, Al-Quran tidak hanya menjadi hiasan semata, tapi Al-Quran terpatri dalam jiwa kita. Al-Quran menjadi pribadi kita. Al-Quran membentuk akhlak-akhlak kita menjadi akhlakul karimah, menjadi akhlak yang Qurani, yang mana semua tindakan kita sesuai dengan apa yang dijalankan, sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh ayat-ayat Al-Quran. Maka dari itu, semoga kita semua bisa menjalankan 4 cara tadi agar Al-Quran bisa menjadi petunjuk kita. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka ia tidak akan tersesat. Dia senantiasa hidupnya akan tertata, hidupnya akan selalu berpacu pada Al-Quran. Maka insya Allah akan Allah jadikan ia sebagai keluarga-keluarganya Allah. Allah akan jadikan ia sebagai ahlul Quran. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.